Halo, kami dari kelompok 1 TPB 20B dengan judul RBL Penyemprot Parfum Manifestasi Hukum Bernoulli. Adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan yang pertama, Anis Cahya Putri, NIM 1214609 Teknik Perkeretaapian. Yang kedua ada Danda Selva Januarta, NIM 121230013 Teknik Geomatika. Yang ketiga ada James Timothy Hutapea, NIM 121230016 Teknik Geomatika. Yang keempat ada M. Mahfuz Siddiq Al-Rafi, NIM 121460017 Teknik Perkeretaapian. Yang kelima ada M. Rizky Wijaya, NIM 121460011 Teknik Perkeretaapian. Dan yang terakhir ada Futi Hoirunisa, NIM 121230020 Teknik Geomatika. Adapun pokok bahasan yang pertama, sejarah. Penemu hukum Bernoulli ialah Daniel Bernoulli pada tahun 1700-an di Swiss. Berasal dari keluarga matematikawan yang terkenal di Eropa. Ia menggunakan rumus dasar matematika untuk merumuskan hukum yang dikemukakan oleh Bernoulli. Ia telah menjadi seorang dokter sebelum menginjak usia 21 tahun. Salah satu tema penelitian doktoralnya menerapkan teori matematika di dalam fungsi paru-paru. Penelitian yang menerapkan matematika di ilmu kesehatan seperti yang dilakukan Bernoulli pada masa itu sangat jarang dilakukan sehingga karyanya itu mempengaruhi banyak penelitian selanjutnya. Adapun pengertian dari hukum Bernoulli dan prinsip Bernoulli. Pengertian hukum Bernoulli merupakan dasar yang dipelajari dalam mata kuliah fisika dasar. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida peningkatan pada kecepatan akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Adapun rumus sesuai dengan hukum Bernoulli di mana jumlah dari tekanan energi kinetik tiap volume dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Dapat dirumuskan menjadi sebuah persamaan matematis sebagai berikut. Dapat dilihat di dalam slide video ini. Dari persamaan Bernoulli dapat diturunkan dengan memadukan persamaan hidrostatik untuk mencari kecepatan minimal yang dibutuhkan agar fluida dapat naik dan tersemprot keluar. Langkah pertama kita bagi menjadi dua sistem, di mana pada bagian botol penyemprot adalah sistem A dan pada botol parfum adalah sistem B. Langkah kedua kita tinjau masing-masing sistem. Tinjau sistem A, pada sistem A terdapat dua buah kondisi, di mana kondisi 1 dan kondisi 2 berada di luar botol parfum atau di dalam pipa horizontal. Titik 2 serta massa jenis yang berlaku pada sistem A, massa jenis udara. Sehingga dari dua kondisi tersebut berlaku persamaan Bernoulli, yaitu dapat dilihat pada slide video ini. Dari rumus dapat diketahui bahwa kedua titik memiliki ketinggian yang sama dengan acuan adalah dasar bawah botol parfum. Selanjutnya untuk masing-masing tekanan bisa kita kelompokkan di satu ruas, begitupun dengan energi kinetiknya. Sangat kecil dibandingkan kecepatan di titik 2, oleh karena itu kecepatan di titik 1 bisa dianggap sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut. Dapat dilihat di dalam video. Selanjutnya tinjau sistem B. Pada sistem B juga terdapat dua kondisi, di mana pada kondisi 1 terjadi di dalam botol parfum yang kita sebut sebagai titik 1, sedangkan kondisi 2 terjadi di dalam pipa yang sama dengan sistem A yang kita sebut sebagai titik 2. Sehingga dari perbedaan tekanan itu berlakulah sebuah persamaan hidrostatik yang nilainya sebanding dengan selisih dengan di titik 1 dan 2 yang dirumuskan P1 dikurang P2 sama dengan delta P. P1 min P2 sama dengan delta P dikali G dikali H untuk persamaan kedua. Langkah ketiga yaitu mensubstitusi kedua persamaan yang didapat untuk mencari kecepatan minimal agar parfum dapat tersemprot keluar. Dari persamaan 1 dan 2 disubstitusikan menjadi setengah PU dikali V2 kuadrat sama dengan P dikali G dikali H.
menjadi droplet-droplet air yang sangat halus dengan rumusnya sebagai berikut, yaitu V2 sama dengan akar dari 2PP dikali G dikali H dibagi dengan PU. Adapun pembuatan alat dan bahan dapat dilihat di dalam foto. Langkah pertama yaitu potong selang ikan. Masukkan selang ikan ke tutup botol 2 yang sudah dilubangi. Masukkan pipa letter T ke lubang selang ikan yang masih tersedia. Masukkan pipa letter T ke dalam pipa. Rekatkan segala bagian yang terkoneksi dengan bantuan perekat bakar atau lem tembak. Masukkan pipa ke dalam tutup botol 1 dan rekatkan. Isi botol 1 dengan air dengan rasio isi setengah dari kapasitas botol 1. Kemudian tutup dengan penutup botol 1 yang sudah terintegrasi dengan pipa kecil yang tadi sudah dibuat. Rekatkan nozzle ke lubang pipa letter T yang masih tersedia. Tutup botol 2 dengan penutup botol 2 yang sudah terintegrasi oleh selang ikan. Alat siap untuk diuji coba. Percobaan penyemprot parfum dapat dilihat pada video tersebut. Secara sistematis, visualisasi cara kerja parfum adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita tekan tombol penyemprot parfum. Ketika botol diremas, udara yang ada di dalam botol keluar melalui pipa karena udara yang ada di dalam pipa mempunyai laju udara yang lebih tinggi. Laju udara yang lebih tinggi menyebabkan tekanan udara pada pipa menjadi rendah. Sebaliknya, udara dalam pipa letter T mempunyai laju yang lebih rendah, maka tekanan udara pipa letter T mempunyai laju yang lebih rendah. Akibatnya cairan parfum didorong ke atas karena cairan parfum ini tiba di pipa, udara yang meluncur dalam botol mendorong cairan keluar. Karena lubang parfum atau nozzle berukuran kecil, maka parfum dapat keluar dengan cepat. Hal ini sesuai dengan persamaan kontinuitas. Jika luas penampang kecil, maka fluida bergerak lebih cepat. Sebaliknya, jika penampang besar, maka fluida bergerak pelan. Adapun keunikan dan kekurangan dari alat yang kami buat. Keunikan dari alat yang telah kelompok kami buat yaitu memanfaatkan beberapa bahan bekas seperti botol minuman dan botol parfum sebagai media utama. Untuk kelemahan dari alat yang telah kelompok kami buat yaitu kurang praktis berada jika dengan sistem katup yang hanya cukup ditekan satu kali dan tidak ada penambahan propellan yang dapat membantu tekanan dari dalam sehingga parfum dikeluarkan dengan sempurna menjadi droplet-droplet yang sangat halus dan berkecepatan tinggi. Adapun kesimpulan pada alat yang kami buat yaitu penyemprot parfum merupakan salah satu benda yang menerapkan prinsip Bernoulli dengan menggunakan persamaan kontinuitas di mana luas penampang yang lebih kecil maka fluida dapat bergerak lebih cepat. Terima kasih sudah menonton. I hope you are doing fine in this crazy PPKM time. Have a good day. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you.